Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi atau selamat siang kepada Bapak Budi Maini dan Pak Eko. Perkenalkan, nama saya Sasang Kujati dengan NIM 42014222064 yang berasal dari Rombel Pendidikan Fisika 22A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek statistika penelitian pendidikan, yang mana video ini untuk melengkapi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Yang pada tugas ini adalah untuk menganalisis suatu dataset yang berisi hasil belajar siswa dari suatu kegiatan pembelajaran, yang mana pada dataset tersebut terdapat dua variabel, yaitu variabel jenis kelamin dan skor post-test hasil dari suatu kegiatan pembelajaran. Pada penjelasan atau presentasi pada video kali ini saya akan menggunakan software SPSS. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan terkait data yang akan digunakan berdasarkan teks tugas yang telah diberikan. Nah, seperti ini. Data set A atau dataset pertama yang diberikan oleh dosen pengampu adalah seperti ini, yang berisi pada dua variabel, yaitu jenis kelamin dan post-test. Pada jenis kelamin sendiri terdapat 20 data yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan 20 variabel sisanya adalah perempuan. Untuk dapat menganalisis data set ini, saya akan mengubah penggunaan variabel dataset ini menjadi kode 1 dan 2. Untuk kode 1 itu akan menunjukkan jenis kelamin atau murid laki-laki, dan data kode 2 adalah akan menunjukkan murid perempuan. Langsung saja saya akan tunjukkan melalui data. Nah, seperti ini. Terdapat 20 variabel kode 1 yang akan menunjukkan bahwa ini adalah murid laki-laki, dan dataset 2 adalah akan menunjukkan murid laki-laki perempuan. Kemudian analisis yang akan saya gunakan untuk data yang telah saya ubah ini adalah, yang pertama akan ditunjukkan melalui ini. Dataset A akan melalui uji deskriptif, yang mana pada uji deskriptif ini akan mengetahui mean, median, standar deviasi minim dan maksimum dari skor post-test itu sendiri, yang mana distribusi berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua adalah uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah skor post-test itu berdistribusi normal atau tidak. Karena data
ini hanya berjumlah 40, maka uji normalitas akan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Yang ketiga adalah uji homogenitas varians, yang mana uji homogenitas untuk mengetahui persebaran atau varians dari dua atau lebih kelompok itu homogen atau tidak. Yang kemudian uji selanjutnya adalah uji titas. Uji titas untuk menguji perbedaan signifikansi antara skor post-test laki-laki dan perempuan, karena data yang disajikan itu hanya dua dan berbeda, maka uji titas akan menggunakan uji independen titas karena untuk membedakan dua kelompok yang berbeda. Yang terakhir adalah uji ANOVA. Uji ANOVA akan dilakukan berbarengan dengan uji homogenitas. Langsung saja menuju ke datanya. Nah, pada uji ini kita akan langsung analyze, deskriptif, langsung ke frekuensi, mana kita akan menunjuk median, radian, standard deviation, minimum dan maksimum. Nah, continue. Oke. Nah, seperti ini didapatkan frekuensi min dari data tersebut adalah 62,65, median adalah 62, standar deviasinya adalah 11,825. Untuk standar deviasi minimumnya 40 dan standar deviasi maksimumnya 86. Ini didapatkan daripada skor post-test yang jumlah 40 tadi. Ini setelah uji deskriptif, kita akan menuju ke uji normalitas. Uji normalitas kita akan langsung ke analyze descriptive statistik. Ini skor post-test dependent list, jenis kelamin faktor list. Nah, ada plotnya akan centang normality, untuk mencentang histogram untuk melihat bentuk histogram dari data ini, kemudian continue, lalu oke. Nah, sudah muncul hasilnya, tes 100%. Kita akan menuju ke tes normality, yang mana kita akan langsung fokus ke Shapiro-Wilk karena datanya berjumlah 40. Pada data ini terdapat signifikansi untuk satu laki-laki, hasil post-test laki-laki itu sebesar 0,216 dan skor post-test untuk perempuan adalah 0,485. Karena nilai dari signifikansi skor post-test baik laki-laki atau maupun perempuan itu melebihi 0,05, maka dataset ini atau hasil post-test dari data ini atau kelas ini normal. Kemudian kembali lagi ke analisis tadi. Ini kita akan menuju ke tes homogenitas varians, karena sebelum kita masuk ke tes homogenitas, perlu diketahui hasil dari analisis sebelumnya yang menunjukkan bahwa data normal, maka tidak perlu untuk menggunakan tes uji mean weight ini karena nilai sudah normal. Selanjutnya adalah tes homogenitas. Kita akan langsung ke analyze. Karena uji homogenitas ini memiliki dapat dilakukan berbarengan dengan uji tes ANOVA, maka kita akan langsung menguji tes ANOVA, mengujinya melalui tes ANOVA. Ada compare means, lanjut ANOVA, skor post-test.
kita masukkan. Bentar, kita ubah dulu dari string ke numeric agar dapat kita masukkan ke dalam faktor salah maaf banyak lupa purpose test. Faktornya ini option, kita fix homogeneity, descriptive, oke, continue, dan oke. Nah seperti ini. Kita langsung dapat beberapa tabel di sini. Nah ini beberapa tabel, maaf gambar saya sedikit menutupi. Nah seperti ini. Nah, tabel pertama ada tabel deskriptif, tabel test homogeneity of variance, dan tabel ANOVA. Pada homogeneity yang pada standar seperti pada tes sebelumnya, deskriptif main standar deviasi minimum maksimum sama seperti yang sudah di atas. Ini 11 standar maksimum rata-rata 925, minimumnya 40, 86, dan min mediannya 62 dan 62,65 dan 62 sama. Kemudian pada tes homogeneity of variance menunjukkan kita akan menggunakan Levene statistik. Dari semua hasil homogeneity ini yang Levene statistik menunjukkan signifikansi di atas 0,05, maka dataset A ini dapat disimpulkan homogen karena ini sudah melewati interpretasi pada tes homogenitas. Lalu pada uji ANOVA memiliki signifikasi 0,05, 0,02, dan selanjutnya kita akan melakukan uji tes terakhir, yaitu uji t-test independentitas pada dataset A ini, dan analyze, compare means, independentitas, skor proses variabel, grouping jenis kelamin, kita define group 1 dan 2, oke. Option, oke. Set define group, oke. Langsung oke. Nah, dan hasilnya independentitas ini t-test Levene test for equality variance, t-test for equality means, dan 95% menunjukkan hidden interval of the difference. Beberapa t-testnya terdapat tiga tabel grup statistik ya, sama seperti tadi, yang berisi mean, standar deviasi, dan standar error mean. Independent sample effect sizes yang berisi Cohen's d, Haig's correction, dan Glass delta yang independent sample test. Kita akan menggunakan tabel independent test ini, dan pada bagian ini ada significant to tell. Dari kedua data ini terdapat signifikan kurang dari 0,5, yang mana ketika signifikansi dari t-test ini kurang dari 0,05, maka data ini menolak H0.
berarti dia menerima hipotesis alternatif yang mana jika H0 adalah terdapat berbeda terdapat jika H0 terdapat hubungan signifikan antara dua variabel, pada variabel ini ada variabel tes dan jenis kelamin, pada H0 terdapat hubungan signifikan antara dua variabel tersebut, sedangkan ketika H1 atau H alternatif itu tidak ada hubungan signifikan. Maka berdasarkan hasil analisis ini, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara dua variabel tersebut. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke data yang kedua atau data set B. Saya akan langsung buka saja. Ini akan saya save dulu. Open data, import data, Excel, dataset B. Dataset. Oke. Pada dataset B, berdasarkan tugas yang diberikan, dataset B adalah dataset yang ditambahkan 2 outlier untuk laki-laki dengan skor post-test masing-masing 5 dan 2 outlier untuk perempuan dengan skor post-test 100. Maka jika pada data analisis sudah saya tambahkan satu ini sebagai menunjukkan murid laki-laki dengan nilai 5 dan 5, 25, dan outlier murid perempuan atau pada kode tes ini 2 dengan nilai 100, dua-duanya 100. Pada data ini kita akan menggunakan metode analisis yang sama, yaitu uji deskriptif untuk mengetahui rata-rata median standar deviasi minimum dan maksimum dari skor post-test, uji normalitas untuk menguji apakah data ini setelah mendapatkan 4 outlier ini apakah tetap normal atau tidak. Jika menunjukkan bahwa data ini tidak normal, kita akan menggunakan tes uji Mann-Whitney. Kemudian kita akan melanjutkan dengan uji homogenitas varians dan uji ANOVA, yang mana uji ANOVA akan menjadi satu dengan uji homogenitas varians. Langsung saja kita buat ini. Oke. Analyze, deskriptif, frekuensi, masukkan semua, statistik, mean, median, mode, standar deviasi minimum dan maksimum. Kita langsung continue dan oke. Output. Oke, statistik. Dan ini frekuensi data menunjukkan mean, median, dan standar deviasinya sedikit berbeda dengan standar deviasi sebelumnya. Standar deviasi sebelumnya sebesar 11, sekian. Ini minimumnya 5 data pada laki-laki dan
100 untuk perempuan, dan min mediannya ada 61,73 dan 62. Sedikit berbeda dengan data yang sebelumnya. Dengan tambahan outlier tersebut, pada tes deskriptif terdapat perbedaan. Selanjutnya lanjut ke tes normalitas. Deskriptif, explore, maintain list, faktor, statistik, option, plot, normality, histogram. Oke. Kita langsung ke hasilnya. Kunjungan hasil, hasil output, summary deskriptif sudah 100%. Data semua normality. Kita menggunakan Sapphire karena mengapa masih menggunakan Sapphire walaupun sudah mendapatkan 4 outlier, karena untuk dapat menggunakan tes normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov perlu untuk jumlah datanya lebih dari 50 data. Karena datanya masih di bawah 50, maka kita masih menggunakan uji normalitas Sapphire. Yang mana pada uji normalitas ini nilai signifikansinya 0,0 kurang dari 0,01 dan 0,05. Dua-duanya dari uji normalitas ini tidak normal, menunjukkan bahwa data tidak normal karena kurang, data masih di bawah 0,05. Maka kita akan menggunakan uji Mann-Whitney karena data ini tidak normal. Masuk ke analisis lagi, kita menuju ke analyze. Kita menuju ke analyze, setelah itu ke non parametric test, legacy dialog, to independent sample. Oke, corpus test variable, sekarang ke grup B, define grup 11, grup 22. Oke, Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney uji Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov. Tidak, karena kita menggunakan statistiknya deskriptif. Oke, tidak perlu mencentang bahwa ini kecuali Mann-Whitney karena kita hanya akan menggunakan metode ini. Kalau mau Smirnov set, tidak, karena kita menggunakan uji data Sapphire. Oke, dan kita akan lihat hasilnya. Mann-Whitney test menunjukkan ini statistiknya. Mann-Whitney 107,500, asymptote signifikansi total 0,93. Nah, karena pada tes statistik itu menunjukkan asymptote signifikansi total kurang dari sama dengan 0,05, lebih dari 0,05, maka perbedaan signifikansi antara kedua kelompok itu tidak ada, sesuai dengan interpretasi penggunaan uji Mann-Whitney. Namun jika data ini menunjukkan hasil kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Karena ini asymptote signifikansinya adalah 0,93, maka ini lebih dari 0,05. Maka tidak ada perbedaan antara terdapat perbedaan signifikansi antara kedua kelompok. Setelah itu kita uji homogenitas dari data yang kita uji Mann-Whitney ini. Analyze, deskriptif, maaf, menggunakan compare means, one year ANOVA, corpus test dependent,
faktor option descriptive homogeneity variance continue dan oke. Nah, ini sudah muncul mean, standard deviation, error pada tab yang pertama. Tab yang kedua test homogeneity of variances, yang mana pada levelnya statistik lebih dari 0,05 maka data bisa disebut sebagai homogen, walaupun sebelumnya data tersebut tidak normal, tapi pada persebaran penyebaran dari dua kelompok tersebut masih homogen, yaitu ANOVA-nya memiliki signifikansi 0,823, lebih dari 0,05 seperti dataset A sebelumnya. Oke, kita akan mencoba untuk uji di tes dari data yang sebelumnya tidak normal ini, sebelum kita uji menurut ini, dengan analyze compare mean dependent sample test, score post test yang seperti itu. 1 2 oke. Option kita langsung oke. Nah, independent testnya, pada independent test ini mean difference-nya standar deviation signifikansi total untuk dua data ini lebih dari 0,05, yaitu sebesar 0,823. Dua-duanya ada nilai 0,823, yang mana data set B walaupun mendapatkan outlier, 4 outlier tersebut masih menerima H0, seperti mohon maaf pada data sebelumnya ketika signifikansi tersebut kurang dari sama dengan 0,5 maka menolak H0, dan ketika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka menerima hipotesis 0. Berarti jika hipotesis 0 itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara dua variabel, baik variabel yaitu laki-laki dan perempuan terhadap hasil nilai post test, maka di tes ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel tersebut. Seperti ini, 0,823. Oke, sudah terlihat 0,823. Setelah standar deviasinya, standar error difference. Oke, pada pertanyaan yang ditunjukkan pada tes ini, 8 data sudah, pemenuhan uji statistik sudah saya jelaskan, pemenuhan asumsi yang dipersyaratkan sudah saya jelaskan, proses analisis menggunakan aplikasi sudah saya tunjukkan, setelah itu interpretasi output hasil menggunakan aplikasi sudah, setelah itu kelebihan dan keterbatasan analisis masing-masing dataset. Untuk dataset A saya akan menjawab perbandingan karena dataset A dan dataset B itu hampir sama, maka saya akan jelaskan terlebih dahulu sebelum ke dataset C karena terdapat sedikit perbedaan dalam bentuk data. Untuk dataset A itu menggunakan data yang dihasilkan itu overall sama, normal, homogen dan lainnya. Jika dataset B karena mendapatkan 4 outlier yang mana itu akan mempengaruhi normalitas dari data tersebut, seperti yang telah saya tunjukkan sebelumnya, maka data tersebut tidak normal. Maka dari itu kita akan menggunakan dataset B.
dataset B ini uji main weight-nya. Pada dataset A itu tidak menggunakan data uji main weight-nya karena data sudah tergolong normal. Setelah itu dampak hasil analisis masing-masing dataset terhadap proses belajar dan kebijakan pembelajaran pada berdasarkan uji t-test independen menunjukkan bahwa kedua variabel jenis kelamin dan hasil post-test itu menunjukkan bahwa terdapat signifikansi atau hubungan antara kedua variabel tersebut. Maka untuk dapat proses belajar dan kebijakan pembelajaran untuk laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi hasil post-test dari uji yang telah dilakukan. Setelah itu kita akan masuk ke dataset C. Dataset C, langsung buka ke dataset C. Dataset nah ini pada dataset C ditunjukkan di sini terdapat perubahan. Data ini adalah dataset A di mana skor post-test yang mana sebelumnya post-test itu dalam bentuk numerik diubah menjadi golongan rendah, sedang, dan tinggi. Seperti ini pada data yang telah saya tunjukkan, ini adalah tinggi, sedang, dan lain sebagainya. Seperti ini. Nah, pada uji analisis data set C ini terdapat perbedaan dari analisis dataset A dan dataset B, yang mana pada dataset C ini akan menggunakan uji frekuensi deskriptif dan uji Chi-square, yang mana pada uji square ini akan menguji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori skor. Pada Chi-square ini terdapat interpretasi, yaitu ketika signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut menolak H0, hipotesis 0. Jika kita membuat hipotesisnya, maka hipotesis 0 adalah terdapat hubungan signifikan antar variabel, dan hipotesis alternatif itu tidak ada hubungan signifikan antara variabel. Ketika signifikansi kurang dari 0,5 akan menolak H0, sehingga terdapat hubungan signifikan antara variabel pada variabel jenis kelamin dan post-test, dan ketika signifikansi lebih dari 0,05 akan menerima H0, yang mana H0 itu tidak ada hubungan signifikan antar variabel. Kita akan masuk ke analisisnya. Kita akan menguji uji deskriptifnya. Ke data deskriptif, analyze deskriptif frekuensi, masukkan semuanya. Statistik, akan coba signifikasi demikian dan oke. Ini ke frekuensinya, frekuensi laki-laki 20, 40 atau 40,
50% valid persen, dan kategori skor rendah berjumlah 10, sedang berjumlah 20, dan tinggi berjumlah 10. Yang mana pada jika diubah menjadi persentase 25%, 50%, 25%, sehingga jumlahnya 100%, dan kumulatif persennya 25%, 90%, dan 100%. Untuk yang rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya uji chi-square. Kita akan menuju ke analyze descriptive statistic, frekuensi analyze descriptive statistic prospect. Untuk nilai kita akan ke kolom score dan ke row statistik chi-square lambda sekalian jika diperlukan. Oke, the cell, kita akan row, column, total, kita akan centang semuanya. Continue, statistik, sudah, kita oke. Kita akan menuju ke ini cash processing sudah 100%, dan sebenarnya kategori score cross tabulation. Sudah 100% semuanya. Kita akan chi-square test yang mana asymptote significance-nya 0,67, untuk persen chi-square nya 0,67, yang mana 0,67 nilainya sudah melebihi 0,05, maka menerima H0, yang mana pada H0 sendiri tidak ada hubungan signifikan antar variabel, yaitu antar variabel jenis kelamin dan skor post test tersebut, sama seperti dataset sebelumnya, dataset A dan dataset B, yang mana jika pada uji di tes itu sama-sama menolak H0, yang mana tidak ada hubungan signifikan antar variabel. Setelah itu uji lambda, terus zin bukan 0,266, untuk jenis kelamin juga 0,266, seperti ini. Setelah itu saya akan menjelaskan mengapa penggunaan uji chi-square ini pada dataset C, karena pada dataset C itu bentuk datanya berupa bukan berupa data numerik, namun berupa data kategorikal. Oleh karena itu hanya menggunakan uji chi-square, tidak menggunakan uji normalitas dan homogenitas, yang mana kedua uji tersebut sama-sama harus menggunakan data berbentuk numerik. Mungkin itu penjelasan saya terkait tugas statistika ini, menganalisis ke dataset A, dataset B, dataset C, dan dataset C menggunakan metode ujinya masing-masing. Cukup sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.